Monggo, Prof. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mau komen dulu yang dari Pak Warik 2 tadi. Saya tidak sependapat dikatakan bahwa dana pensiun telah sisa atau kelebihan dana. Ya. Itu sebenarnya peran khusus, terlepas apakah peraturan perusahaan ataupun juga tidak sesungguhnya. Ya. Itu bukan sisa, memang satu program. Yang kedua, mungkin yang hadir pada saat ini adalah banyak dosen gitu ya. Ya, saya karena juga background-nya saya praktisi, saya juga guru, tapi saya tidak senang disebut sebagai guru, tapi saya praktisi. Nah, kalau dosen itu macam Pak Hulmansah ini senior saya nih. Masuk Pak Hanan ini senior saya gitu lah. Nah, kalau di kebalik, Pak. Balik, Prof. Kalau guru tidak ada yang namanya pensiun gitu loh. Ya, tidak ada kata-kata pensiun gitu ya. Jadi kalau guru itu bagaimana dia mempersiapkan hari esok yang lebih baik? Katakanlah kita mulai dengan karyawan saja, apakah karyawan atau dimanapun juga. Yang namanya pensiun itu bukan menjelang pensiun. Pensiun itu namanya persiapan pensiun. Dan itu yang saya lakukan gitu ya. Pengalaman ini mudah-mudahan buat hal yang berfaedah gitu. Pensiun itu diawali ketika mulai pertama kali masuk kerja. Setelah saya pensiun akan jadi apa? Nah, itu dipersiapkan dari sejak awal gitu. Nah, karena saya ini junior dari Pak Hulman dengan Pak Hanan, saya mulai bekerja di bank tahun 76. Ya, di bulan Februari. Tanggal 2 Februari. Tanggal 4 itu saya sudah jadi guru. Dan perguruan tinggi dekat dari kantor saya gitu. Ini hari ini, jadi kalau bilangan tahun sudah 70 sampai sekarang sudah berapa nih? 45 tahun jadi guru gitu loh. Ya. Jadi tahun 99 saya resign. Buat apa sih jadi pegawai? Gitu. Nah ini saya ingatkan bagi teman-teman yang jadi guru sama-sama dengan gitu ya. Tahun 76 sudah jadi guru hingga pada saat ini. Tapi jenjang karir sebagai guru ditata dengan baik. Semua aturan diikuti dengan baik. Kita sebagai bankir sudah biasa berpikir strategik gitu. Ya, karena ketika tahun 86 itu saya sudah lektor, 90 sudah lektor kepala. Nah, untuk ke guru besar itu kan harus doktor. Jadi 98 saya ambil doktor, 99 saya tamat doktornya. Agar tidak menimbulkan sangka yang tidak baik, saya sekolah di doktor di universitas negeri. Jadi orang nggak bisa mengatakan, oh 1 tahun tamat gitu loh. Nah, ketika saya tamat, pagi sidang terbuka, hari itu juga saya ngajukan berhenti di bank. Gitu. Ya, saya ngajukan berhenti di bank. Nah, ketika itu di root saya lah sempat dari di rootnya Pak Hulmansah dengan Pak Hanan ini. Karena 1 hari sebelum sidang, beliau saya undang untuk ngaji sidang terbuka, maaf saya nggak bisa hadir. Kapan yuk sekolah? Ketika Bapak kerja, saya sekolah. Wah, yuk korupsi katanya. Iya, mungkin saya korupsi. Tapi ingat loh, divisi yang saya pegang itu yang terbaik di bank ini. Itulah singkatnya. Akhirnya 99 saya selesai sekolah, hari selesai sidang, setelah balik ke kantor ngajukan berhenti. Setelah itu saya tidak masuk lagi. Nah, seorang guru itu harus punya kemampuan untuk mengambil sikap untuk tidak selalu menjadi guru gitu loh. Ya. Nah, tidak menjadi pegawai gitu loh. Nah, kalau sudah dokter masih menjadi pegawai, itu singkatnya. Nah, kalau jadi guru atau dosen, bagaimana mempersiapkan hari esok yang penuh harap? Menulis buku, dan lain sebagainya. Nah, sampai hari ini buku saya sudah 109. Ya. Jadi 109 itu, 106 buku itu didukung dengan Quran. Orang mengatakan dalam perspektif Quran. Ya, whatever lah istilahnya gitu lah. Jadi hari ini sudah 109 buku saya. Mudah-mudahan di dalam bulan ini ada tambahan. Jadi manfaat dari pandemi ini sangat luar biasa gitu. Nah, kalau kita mengharapkan uang pensiun, aturan OJK kan sudah ketat. Sejak OJK ada hingga hari ini saya penguji proper di OJK gitu. Kalau mengharapkan uang pensiun kan jelas hitungan sudah jelas itu. Dari gaji pokok sekian peratus berapa yang didapat, apa yang bisa hidup. Ya, untuk jadi drivernya tidak cukup uang pensiun. Nah, oleh itu pandai-pandailah kita bagaimana kita menjalin.
Nah, sehingga mungkin setelah resign sebagai bankir, saya sempat 1 tahun sebagai direktur di satu bank swasta, ternyata juga tidak cocok karena jiwa aventurirnya lebih besar gitu. Nah, sehingga pada hari ini saya mengelola ada 4 perusahaan, ya, satu saya sebagai BCO-nya, satu sebagai dirut dari satu bank, 2 di komisaris di satu bank, di samping ada konsultan begitu. Nah, itu sebenarnya harus kita lakukan. Jadi jangan dokter tuh dosen mengantarkan, saya nggak bisa nulis buku, waktu saya sibuk untuk mengajar. Bagaimana membagi waktu sesungguhnya? Bangun tengah malam pukul 3, saat tahajud, menulis buku. Kalau ilmu ada kan punya kewajiban kita mensiarkan, itu wajib loh. Sampaikan walaupun 1 ayat gitu. Sehingga dosen-dosen itu harus energik ya. Yusuf Qaradawi itu bukunya ribuan loh. Kenapa kita tidak bisa belajar dari beliau? Jadi ketika menulis buku jangan berpikir royalti. Berpikirlah pemikiran kita dibaca oleh orang lain. Itu satu nikmat luar biasa. Ketika orang mengomentari buku saya, di apa via WhatsApp atau email dan sebagainya, dia menyatakan bukunya kami gunakan buat kita sudah lebih dari segala-galanya gitu. Nah, saya belum pernah diundang menguji di Universitas apa tadi? Cokroaminoto. Belum pernah diundang gitu ya. Tapi kalau di Gajah Mada saya sering menguji, di Erlangga sedang menguji, di Brawijaya juga, di Makassar 3 perguruan tinggi, di USU, di Unpad, dan di UI gitu. Jadi jangan ditanya sekarang home base saya di mana. Saya ada di mana-mana, apa artinya home base gitu loh. Jadi kita perlu kita ada di mana, bisa berkontribusi dengan orang banyak, berbagi pemikiran gitu. Nah, saya ingin manfaat ini, model ini, karena inilah penyelenggara perguruan tinggi, mari kita change culture, ya. Change culture, change mindset, ya, kita rubah. Jadi kalau saya ngajar di Gajah Mada, saya biasa pakai bahasa Jawa, tapi saya tidak berani full bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa saya kasar, karena pernah 1 tahun saya. Tapi kalau saya di Erlangga, saya berani bahasa Jawa penuh. Di Unpad saya pakai bahasa Sunda gitu. Nah, ini network harus kita bangun gitu. Nah, sekarang saya juga Manado, saya rutin menguji di Brawijaya, di UNAS, di UMI, di Erlangga, dan sebagainya. Jadi seorang guru itu jangan terpaku hanya mengajar. Mengajar itu bagian kecil. Tapi bagaimana kita mengisi waktu untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, kita didoakan orang lain, ketika didoakan orang lain, kita banyak tambahan bagi kita gitu ya. Karena Pak Hulman ini kan pensiun tahun berapa, Pak? 2015, Pak. Ya, 2015 berarti kan senior saya, karena juga senior saya gitu. Saya memang nggak suka kerja lama-lama gitu. Jadi ketika saya resign itu berarti saya sudah bekerja di tiga tempat. Pernah jadi PNS, pernah di UNDP, pernah kerja di bank, kerja di direktur di bank. Sekarang punya perusahaan 4 perusahaan gitu ya. Diminta orang menjadi dirut di satu bank. Gitu. Itulah nikmatnya hidup, dan kesemuanya itu sekarang kan dikendalikan dengan komputer. Kita tidak perlu kemana-mana gitu. Nah, ini barangkali bisa memotivasi. Berarti yang hadir pada hari ini buat saya adalah sahabat gitu ya. Mari kita bersahabat. Saya tidak pernah hidup saya mencari teman, tapi mencari sahabat. Sahabat itu jauh lebih indah gitu. Nah, mari kita membangun. Saya tidak lebih pandai daripada bapak-bapak ini pasti mempunyai ilmu yang luar biasa gitu. Nah, mari kita mensinergikan sehingga berfaedah gitu. Kalau dia dari tampilannya Pak Hanan kan sudah profesor mestinya. Ya sudah licin keningnya gitu kan. Nah, ini Itu, Pak. ya, kalau orang kampung saya mengatakan saya di lambun ombak gitu. 99 saya tamat doktor, tahun 2000 saya keluar SK guru besar. Loh kok bisa? Sekarang orang sama dokter sekarang 10 tahun lagi, profesor itu 20 tahun. Kita sambil bekerja, sambil mengajar, sambil mengumpulkan kum. Jadi 9 saya tamat, langsung saya ajukan, 2000 keluar SK guru besarnya. Nah, itu karena doa dari banyak orang berbuat baik gitu. Murid-murid berbuat baik. Nah, apa filosofi saya sebagai guru? Guru itu adalah harus menyampaikan kepada murid apa yang harus murid tahu. Jadi guru itu menyampaikan kepada murid apa yang guru tahu. Kalau apa yang guru tahu kan berbahaya kalau pengetahuan guru sedikit gitu loh. Dan kedua, kalau bukan kata saya, orang lain itu saya pakai buku orang lain gitu.
saya mau mengajar apa kata buku saya gitu. Bahkan saya juga pernah mengajari perguruan tinggi Kristen di Atma Jaya. Ketika saya diminta mengajar, saya memberikan kepemimpinan dalam perspektif Islam. Saya katakan ini buku saya, kalau Anda perlu saya siap mengajar, kalau nggak usah, silakan. Gitu ya. Nah, saya juga ketika bukan Pak Hanan, Pak siapa dulu Pak Iwan ya, Pak Anan di waktu di Jogja ya. Iya, Ke gereja. Oh iya. Nah, saya mewakili BTN bicara di gereja gitu. Saya nekat saja karena bicara di gereja, tentu saya kutip ayat di dalam Alkitab mengenai riba gitu. Nah, dampak dari itu saya sering bicara di gereja, terutama di gereja Katolik gitu. Nah, itulah kehidupan saya. Mudah-mudahan pada hari ini yang hadir ini adalah menjadi sahabat saya untuk hari esok, yang penuh harap. Nah, kita saling mendoakan ya. Karena di dalam daftar tadi kan saya tergolong lansia ini. Prof. Saya mungkin paling tua hari ini, karena Oktober besok usia saya 74 tahun gitu. Waduh. Tapi alhamdulillah saya masih siregar, belum menurun gitu. Nah, gitu. Belum menurun. Nah, mudah-mudahan. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ical, Prof. Oke, mungkin dari